Ada kabar besar nih buat teman-teman aparatur sipil negara atau ASN. Sistem karir kalian bakal dirombak total. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita kupas tuntas perubahan-perubahan yang akan mendefinisikan ulang cara Anda bekerja, dievaluasi, dan tentunya cara Anda meniti karir. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah akan berubah, tapi Anda siap nggak? Karena suka atau nggak suka, peraturan baru ini udah di depan mata. Dan ya, memahaminya itu jadi kunci banget biar nggak cuma bertahan, tapi juga bisa makin melesat di karir Anda. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat seperti apa era baru karir ASN. Kedua, kita bandingkan sistem angka kredit versus kinerja. Ketiga, kita intip peluang promosi setiap bulan. Beneran nggak sih? Keempat, kita bedah aturan baru kenaikan pangkat. Dan terakhir, yang paling penting, semua ini artinya apa buat Anda? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi gini, ini tuh bukan cuma soal ganti aturan ya. Ini adalah pergeseran cara pandang yang mendasar banget. Dari yang tadinya jalur karir itu terasa kaku dan lurus-lurus aja, sekarang diubah menjadi sebuah perjalanan yang jauh lebih dinamis dan fleksibel. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Simpelnya gini, pemerintah mau birokrasi kita jadi lebih ringkas, lebih lincah. Fokusnya itu digeser. Dari yang tadinya mungkin sibuk ngurusin administrasi, sekarang harus benar-benar kasih dampak nyata. Kerjanya harus kelihatan hasilnya, gitu loh. Oke, sekarang kita bedah bagian yang paling krusial dari semua perubahan ini. Jantungnya bisa dibilang. Cara Anda dinilai bakal berubah 180 derajat. Kita beralih dari sekedar ngumpulin poin ke pencapaian hasil yang nyata. Dan ini bukan isapan jempol loh. Pernyataan ini datang langsung dari Menpan RRB Bapak Azwar Anas yang bilang tidak ada lagi dupak. Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Jelas banget kan? Selamat tinjau dupak. Sekarang yang jadi acuan utama itu adalah ekspektasi kinerja. Coba kita lihat perbedaannya biar lebih jelas. Di sistem lama, kita kan fokusnya ngumpulin angka kredit buat setiap kegiatan. Nah, di sistem baru, fokusnya itu ke hasil akhir buat organisasi. Bukan lagi soal sibuk apa, tapi hasilnya apa. Dulu kita harus repot-repot ngajuin dupak. Sekarang, udah nggak ada lagi. Semuanya terintegrasi langsung sama penilaian kinerja. Dan yang nggak kalah penting, dulu pindah-pindah bidang itu susah, kaku banget. Sekarang, mobilitas lintas fungsi justru didukung, biar talenta bisa berkembang lebih leluasa. Terus apa sih ekspektasi kinerja itu? Gampangnya gini deh, ini bukan lagi soal checklist tugas harian yang harus Anda selesaikan, tapi lebih ke target-target yang jelas, yang terukur, dan yang kontribusinya langsung nyambung ke tujuan besar instansi Anda. Jadi, kinerja Anda itu sekarang dampaknya jadi lebih kelihatan dan terukur. Nah, kita lanjut ke bagian yang pastinya ditunggu-tunggu banyak orang, promosi. Kalau dulu ngerasa jenjang karir itu jalannya lambat, nah, aturan baru ini bisa jadi angin segar yang luar biasa. Dulu itu kita tahu kan ya, periode kenaikan pangkat itu cuma ada 6 kali setahun. Artinya, kalau kelewat satu periode, ya harus nunggu lagi beberapa bulan. Rasanya agak kaku ya. Dan sekarang, lihat perubahannya. Periodenya dilipat gandakan jadi 12 kali. Artinya, setiap bulan ada kesempatan buat naik pangkat. Ini benar-benar mengubah permainan. Fleksibilitasnya jadi jauh lebih tinggi. Perlu dicatat ya, ini bukan cuma wacana atau rumor. Ini udah resmi. Payung hukumnya jelas, ada di Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 dan akan mulai efektif pertanggal 1 Oktober 2025. Jadi, siap-siap dari sekarang. Oke, kesempatannya jadi lebih banyak nih. Terus, syaratnya apa aja biar bisa dapat promosi itu? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng apa aja yang harus dipersiapkan. Jadi, sekarang prosesnya itu ada 3 langkah utama. Pertama, tentu harus penuhi syarat dasarnya dulu, punya angka kredit berbasis kinerja, dan minimal 2 tahun dapat penilaian kinerja yang baik. Kedua, harus lulus uji kompetensi. Ini buat ngebuktiin kalau Anda emang mampu buat level selanjutnya. Dan yang ketiga, harus ada usulan resmi dari instansi. Jadi kinerja bagus aja nggak cukup, harus diakui dan diusulkan juga. Nah, ngomongin uji kompetensi, ini tuh apa sih? Ini bukan tes biasa ya, ini adalah sebuah proses untuk mengukur kemampuan Anda secara menyeluruh, dari teknis, manajerial, sampai sosiokultural. Tujuannya satu, buat mastiin Anda emang benar-benar siap dan pantas buat naik ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. Oke, kita udah bahas peraturannya, udah bahas syaratnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling relevan buat Anda. Jadi, semua ini artinya apa sih buat karir Anda sehari-hari dan di masa depan? Penting banget buat kita sadari ya, kalau reformasi ini bukan cuma soal teknis kerjaan.
Ini semua nyambung ke spirit yang lebih besar, yaitu untuk memperkuat nilai-nilai inti ASN yang kita kenal sebagai berakhlak. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, sampai kolaboratif. Semuanya harus tercermin dari kinerja kita. Jadi kalau mau ditarik kesimpulan utamanya apa dong? Gini, lupakan cara berpikir lama. Kemajuan karir Anda itu sekarang bukan lagi soal ngumpulin berkas atau sekedar centang-centang tugas administratif, tapi murni soal dampak nyata yang Anda berikan dan kemauan Anda buat terus berkembang. Pada akhirnya, sistem baru ini tuh soal pemberdayaan, lebih fleksibel, peluangnya lebih banyak. Intinya, pertumbuhan karir Anda sekarang jauh lebih ada di tangan Anda sendiri. Buat ASN yang proaktif dan fokus sama hasil, ini bisa jadi era keemasan. Transformasi ini bukan cuma tentang sistem, tapi tentang orang-orang di dalamnya. Dengan aturan main yang baru, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Gimana cara Anda akan beradaptasi? Strategi apa yang akan Anda siapkan untuk bisa melesat di era baru ini?